Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Kiranya sepanjang hari, dalam segala aktivitas, Anda semua selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Ada sebuah firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita bahas adalah tentang Tuhan menghendaki iman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah kelahiran Yesus, itu adalah sebuah kisah yang sangat akrab bagi kita. Semua orang yang percaya pada Yesus pastinya sudah mengetahui tentang cerita ini. Namun demikian, karena terlalu sering kita mendengarnya, maka ada bahaya bahwa kita kehilangan kekaguman kita terhadap Dia. Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, justru memilih untuk datang ke dunia bukan ke dalam istana, juga bukan di tengah sorak-sorai para penguasa, melainkan Dia datang dalam kesunyian sebuah kandang terbaring di dalam palungan. Nah, catat dan garis bawahi bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak ada yang kebetulan. Dan ini juga bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah pesan. Nah, pembahasan hari ini menjadi pesan yang kuat buat setiap kita tentang Tuhan kita yang luar biasa, apa yang Dia mau kerjakan, apa yang akan Dia nyatakan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Yang pertama, saudara, Tuhan itu tidak pernah kekurangan kuasa, tetapi memilih kerendahan. Nah, Yesus tidak lahir di palungan karena Tuhan tidak mampu menyediakan tempat yang lebih layak. Ingat baik, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia punya kuasa untuk menjadikan segala sesuatunya. Bahkan Dia juga punya kuasa buat kehidupan setiap kita. Jadi saudara harus lihat di sini bagaimana cara Tuhan bekerja ini dahsyat. Tuhan tidak lahir dalam kesederhanaan karena Dia kekurangan sumber daya. Oke, ingat dulu ya di sini ya. Tetapi sebaliknya, Tuhan yang memiliki segala kuasa justru memilih jalan kerendahan hati. Nah, Tuhan bisa saja datang dengan kemuliaan yang menggentarkan seluruh dunia. Tuhan bisa membuat semua orang langsung bertekuk lutut di hadapan Dia. Namun Tuhan tidak sedang mencari keterpaksaan, karena Tuhan sedang mencari iman. Nah, sering kali kita berpikir seandainya Tuhan bekerja dengan cara yang lebih jelas, yang lebih umum, yang lebih kita kenali gitu ya, maka jujur kita akan mudah untuk percaya. Tetapi kelahiran Yesus membuktikan bahwa cara Tuhan itu seringkali tidak spektakuler di mata manusia, namun justru sangat dalam secara rohani. Lalu yang kedua, iman itu tidak dibangun dari bukti yang memaksa. Jika Yesus lahir dengan tanda-tanda yang begitu mencolok, maka iman manusia tidak lagi dibutuhkan. Orang akan langsung percaya saja, ya kan? Tetapi bukan karena percaya yang diminta oleh Tuhan, tetapi karena ya mereka tidak punya pilihan lain selain percaya apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Namun Tuhan menghendaki relasi. Catat ya, garis bawahi, Tuhan menghendaki hubungan, bukan sekedar pengakuan. Karena itu Tuhan datang dengan cara yang menuntut hati yang peka, bukan mata yang kagum. Nah, itu sebabnya Dia datang kepada para gembala. Para gembala yaitu orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang tidak terpandang tetapi dipilih untuk menjadi saksi pertama. Sebab mereka bersedia percaya ketika mendengar kabar itu. Ya kan? Mereka memilih untuk bersedia untuk percaya pada saat disampaikan kabar tersebut. Mereka belum lihat bayi itu, baru mendengar kabarnya saja. Nah, demikian pula hari ini. Iman kita itu tidak diuji saat semuanya clear, saat semuanya jelas. Melainkan saat kehadiran Tuhan terasa sederhana, bahkan tersembunyi. Ketika kita justru pada saat kita sepertinya cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita duga. Pada saat kita mulai berkata, aku percaya cara Tuhan di luar apa yang aku mampu pikirkan. Aku percaya cara Tuhan itu ajaib, dan Dia mampu melakukan segala sesuatu dengan caranya Dia sendiri. Nah, itu yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita mau memperkatakan di dalam diri kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan hadir
walaupun tidak selalu terlihat. Di dalam kehidupan Anda dan saya, Tuhan sebenarnya bisa saja menyatakan dirinya dengan cara yang tidak mungkin kita sangkali. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan segera. Tuhan bisa membuka pintu secara dramatis atau memberi tanda yang besar. Tetapi seringkali Tuhan memilih bekerja melalui janji, bukan sensasi. Kalau Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan berkenan bukan ketika kita melihat segalanya dengan jelas, tetapi ketika kita percaya bahwa meskipun situasinya belum berubah, doa belum dijawab, dan jalan masih tampak samar, kita mau tetap berkeputusan, saya tetap percaya. Yang keempat, mengakui hadirat Tuhan karena janjinya Tuhan. Karena Yesus berkata begini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Matius 28 ayat 20. Dan firman Tuhan menegaskan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 pada ayat yang kelima. Ini ayat-ayat yang selalu saya ulang, yang selalu saya hafalkan, yang selalu saya bicarakan untuk mengingatkan janji itu kepada diri saya sendiri. Nah, iman sejati adalah mengakui kehadiran Tuhan bukan karena perasaan kita sedang baik-baik, bukan karena keadaan mendukung, tetapi ini dia, karena Ia telah berjanji. Sama seperti palungan tidak mengurangi keilahian Yesus, demikian pula keadaan hidup kita hari ini itu tidak pernah mengurangi kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, hari ini saya closing. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat ini, Tuhan yang sama yang hadir dalam palungan adalah Tuhan yang sama juga yang hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, bahkan hari ini juga ada bersama dengan kita. Tuhan tidak selalu datang dengan suara gemuruh, tetapi seringkali datang dengan bisikan lembut yang hanya dapat ditangkap oleh iman. Nah, hari ini mari kita menyenangkan hati Bapa Surgawi dengan hidup dalam iman, percaya pada kehadirannya, berpegang pada janjinya, dan berjalan bersamanya meski tidak semua hal dapat terlihat dengan jelas. Karena Tuhan menghendaki iman, dan iman itulah yang berkenan kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.